Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Para saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada salah satu ucapan dari sejumlah salafus saleh yang sangat dalam maknanya. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, karena niat itu lebih menyampaikan daripada amal itu sendiri. Sedangkan Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Boleh jadi ada amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya, atau amalan-amalan yang besar menjadi kecil juga karena niatnya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, penting sekali bagi kita untuk mempelajari bagaimana kaitan antara amal dengan niat. Seberapa besar pengaruh niat terhadap amal. Untuk mengetahuinya, kita perlu tahu bahwasanya antara niat dan amal, antara niat dengan amal itu ada beberapa korelasi. Yang pertama, seseorang mengamalkan sesuatu yang baik karena mengikuti niat yang baik. Contohnya adalah ibadah-ibadah, amal soleh, ketaatan-ketaatan yang memang secara syar'i dianggap sah, ya, karena dia mengandung syarat-syarat dan juga rukun-rukun sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terpenuhi syarat-syarat serta rukun-rukunnya, dan dibarengi dengan niat yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah amalan yang terbaik yang mendapatkan pahala yang besar. Yang berikutnya adalah perbuatan dosa yang memang dilandasi oleh niat yang tidak baik, seperti maksiat-maksiat dengan niat memang untuk memuaskan hawa nafsu atau ingin mendolimi orang lain dan semisalnya, seperti niat mencuri untuk memuaskan syahwatnya terhadap harta, atau niat mencuri untuk mendolimi orang lain dan semisalnya. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat besar dosanya. Kaitan yang ketiga atau korelasi yang ketiga adalah amal soleh atau amal yang baik namun niatnya tidak baik. Contohnya adalah seseorang yang berjihad fisabilillah tapi untuk mencari pujian, atau dia mempelajari ilmu syar'i agar dijuluki sebagai orang alim, atau dia mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran agar dijuluki sebagai qari. Nah, ini tentunya hukumnya adalah dosa, alias dia tidak akan dicatat sebagai amal soleh. Atau sebaliknya, niatnya baik tapi amalnya tidak baik, seperti orang yang mencuri untuk bersedekah, orang yang korupsi untuk bangun masjid. Ini pun juga menjadikan amalnya tidak diterima oleh Allah SWT, tidak menjadi amal soleh. Jadi tidak selamanya niat yang baik menjadikan amal itu serta-merta menjadi baik. Korelasi yang berikutnya adalah niat yang baik namun tidak dibarengi dengan amal yang baik, namun tidak dibarengi dengan niat yang baik. Seseorang mengamalkan kebaikan, ya, akan tetapi dia tidak menghadirkan niat terlebih dahulu. Dia tidak menyengajanya sebagai sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seseorang meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada Allah, ya, namun karena dia khawatir maksiat itu akan menimbulkan madarat bagi dirinya. Ya. Maka ini tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang meninggalkan maksiat namun dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala walaupun sepintas itu adalah sesuatu yang baik. Atau sebaliknya, orang yang berbuat dosa namun juga tidak ada niat untuk
maksiat kepada Allah. Tidak ada niat untuk berbuat zalim kepada orang lain. Ya, contohnya adalah kerusakan-kerusakan, ya, atau orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik namun tidak dibarengi dengan niat dosa. Contohnya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh anak kecil atau oleh orang yang sakit akalnya, bukan orang yang waras. Maka perbuatan kerusakan yang ditimbulkan oleh anak kecil tadi atau oleh orang gila itu tidak dicatat sebagai dosa, akan tetapi tetap dia harus membayar ganti ruginya. Yang ketujuh, korelasi antara niat dengan perbuatan adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang hukumnya mubah atau diperbolehkan, ya, namun niatnya baik. Contohnya seseorang yang makan, minum, berpakaian, ya, atau tidur, sekedar tidur di malam hari, namun niatnya apa? Niatnya dia ingin menjaga kesehatan dirinya dengan memberikan istirahat yang cukup. Dia makan makanan yang bergizi agar dia memiliki kekuatan untuk beribadah dan semisalnya. Maka ini akan menjadi ibadah. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh kita. Karena sebetulnya waktu yang kita lewatkan dalam sehari semalam 24 jam itu lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mubah. Yang itu bila mana kita laksanakan dengan niat yang baik, maka itu akan berubah menjadi pahala. Ya. Oleh karena itu, masalah menghadirkan niat dalam hal-hal yang menjadi kebiasaan dan rutinitas sehari-hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang menjadikan orang itu betul-betul muwaffaq, yakni mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena adat kebiasaannya bernilai ibadah. Atau sebaliknya, seseorang melakukan sesuatu yang hukumnya mubah namun niatnya tidak baik. Contohnya orang yang mengenakan wangian yang mahal dengan niat untuk pamer, untuk bermegah-megahan. Ya, orang yang memberikan hadiah kepada lawan jenisnya dengan niat untuk menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, niat untuk pacaran, maka ini akan menjadikan perbuatan yang tadinya mubah itu menjadi haram, ya, akan menjadikannya sebagai sesuatu yang berdosa. Korelasi yang ke-9 adalah amalan yang hukumnya mubah namun juga tidak ada niat baik maupun niat yang tidak baik. Contohnya orang yang makan minum sekedar untuk mengganjal rasa lapar, sekedar untuk memuaskan keinginannya untuk makan dan minum, atau orang yang tidur hanya untuk istirahat, ya, tidak ada niat untuk menjaga kesehatan yang itu merupakan nikmat Allah atau memperkuat fisik agar semakin rajin untuk ibadah, dan tidak juga dengan niat yang tidak baik. Maka orang-orang seperti ini tidak mendapatkan dosa dan tidak juga mendapatkan pahala. Yang ke-10, sekedar berniat baik namun tidak dibarengi dengan amal, tidak direalisasikan berupa amal. Seperti orang yang berniat nanti malam saya akan qiyamul lail, akan tahajud, namun dia tidak bangun malam. Atau seseorang yang berniat saya akan mengunjungi si fulan yang sedang sakit, namun tidak jadi dia lakukan. Maka tidak lepas dari dua kondisi. Bila mana dia sudah betul-betul berniat kemudian terhalang oleh suatu halangan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, yakni pahala niatnya, ya. Namun dan ini berdasarkan hadis yang sahih, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan namun belum dia lakukan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga ketika dia meniatkan sesuatu yang tidak baik, kejahatan, namun tidak dia laksanakan. Bagaimana statusnya? Contohnya seperti orang yang naudzubillah dia berniat untuk zina namun tidak jadi. Nah, sebagaimana niat baik yang tidak terlaksana, kalau dia sudah betul-betul berniat, sudah menempuh sebab-sebab, sudah berusaha ke arah sana,
namun terhalang oleh sesuatu, maka ini tidak menjadikannya bebas dari dosa. Justru dia akan dicatat sebagai orang yang berbuat dosa. Ya, satu kejahatan atau satu dosa yang utuh. Karena yang menghalangi dia bukanlah rasa takut, namun faktor luar. Seandainya tidak ada penghalang, maka dia pun akan melaksanakan rencana jahatnya tadi. Akan tetapi jika dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi demikianlah korelasi antara niat dengan perbuatan yang perlu untuk kita fahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar ibadah kita bisa bernilai ibadah dan kebiasaan kita sehari-hari juga bernilai ibadah, serta kita bisa mendapatkan pahala dengan niat-niat yang cukup mudah serta murah tadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.